Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Udah pada mandi belum ya? Ayo dong semangat. Kita hari ini akan belajar bersama. Banyak loh gurunya sekarang. Tapi cek dulu ya. Pemberani. Tiap hari percaya diri. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita hari ini mau belajar pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, pelajaran IPS-nya kita akan belajar tentang kenampakan alam Indonesia. Karena Indonesia itu sangat kaya dengan kenampakan alamnya. Oke, sudah siap? Tapi jangan lupa sarapan ya. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Kita akan belajar bersama tim pemberani. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Teman-teman, kenampakan alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu kenampakan alam daratan? Coba acungkan tangannya dong. Nah, betul. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Coba sebutkan apa saja itu. Nah, ada yang benar tuh. Salah satunya gunung dan pegunungan. Apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung juga, teman-teman, memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung juga ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Coba dong, Buah ingin tahu, sebutkan salah satunya. Nah, betul sekali. Salah satunya gunung berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Yang kedua, gunung juga sebagai sarana rekreasi alam. Di sini ada yang pernah rekreasi ke gunung tidak? Oh, ada, banyak ya. Pastinya ada juga yang pernah jalan-jalan ke gunung. Yang ketiga, yaitu gunung dapat menghasilkan barang tambang seperti belerang. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah tahu apa itu gunung. Sekarang coba pegunungan apa ya? Nah, ternyata teman-teman, pegunungan itu adalah kumpulan dari beberapa gunung. Itu saja ya penjelasan dari gunung dan pegunungan. Selanjutnya yaitu bukit. Bukit biasanya memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Bukit memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu sarana olahraga para layang dan pendakian, kemudian tempat untuk bertani, ada juga tempat penambangan batu kapur, objek wisata karena pemandangannya yang indah, dan juga sebagai daerah resapan air. Teman-teman tahu kenapa bisa menjadi daerah resapan air? Ya, betul sekali, karena di daerah bukit itu banyak tumbuh pepohonan. Selanjutnya yaitu tentang dataran tinggi yang akan dijelaskan oleh Pak Nunu. Oke, terima kasih Bu Lia. Teman-teman, saat ini Bapak akan menjelaskan tentang dataran tinggi ya. Tadi setelah Bu A menjelaskan tentang gunung dan pegunungan, Bu Lia menjelaskan tentang bukit, Bapak akan menjelaskan tentang dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi itu adalah dataran atau tanah atau bebatuan lah yang tingginya berada di atas 200 meter dan
di bawah 600 meter dari permukaan laut. Ya, artinya dataran tinggi itu di antara 200 sampai 600 meter. Nah, ini Bapak kasih contoh dataran tinggi Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng berada di sekitar pegunungan Dieng ya. Tingginya itu di atas 200 meter sampai 600 meter dari permukaan laut. Nah, selanjutnya adalah manfaat ataupun apa yang ada di dataran tinggi. Ini dataran tinggi itu ada kebun sayur, ini ada kebun brokoli di sini, ada juga kebun wortel. Nih, siapa yang pernah ke kebun brokoli atau pernah makan brokoli? Di sini ada yang suka makan brokoli? Nih, harus suka makan sayuran ya. Nah, selanjutnya selain bisa untuk menanam sayuran brokoli, di dataran tinggi juga bisa menanam teh. Ya, ada kebun teh, ada kebun cengkeh, ada juga kebun kopi ya. Itu tanaman-tanaman yang dapat ditanam di dataran tinggi. Nah, selain tanaman juga kita bisa beternak sapi nih, ada sapi perah, nanti ada juga sapi untuk pedaging. Nah, sebentar lagi akan Idul Adha. Nanti banyak sapi-sapi turun gunung gitu ya, sapi-sapi yang dikurbankan. Teman-teman di sini ada yang kurban nggak? Oh, ada ya, ada yang kurban. Kurban itu boleh sapi juga boleh kambing. Kalau kambing 1 orang 1, kalau sapi 1 sapi boleh untuk 7 orang. Nah, di dataran tinggi juga ada yang punya rumah tuh. Wah, ada yang rumahnya di puncak, rumahnya di punya villa di puncak gitu. Sini ada yang punya rumah di puncak gunung gitu. Bukan puncak gunung, di dataran tinggi. Biasanya kalau rumah di dataran tinggi itu wah, dingin banget itu, udaranya sejuk gitu ya. Nah, di Ciamis juga nih ada objek wisata ya di dataran tinggi namanya Puncak Bangku. Pernah nggak ke Puncak Bangku? Kayaknya banyak nih yang pernah ke Puncak Bangku. Nah, banyak orang yang datang ke tempat wisata untuk berlibur. Ya, meskipun kalau ke dataran tinggi itu harus nanjak-nanjak gitu, capek gitu ya. Nah, berikutnya Bapak menjelaskan tentang dataran rendah nih. Dataran rendah itu ya berada di bawah 200 meter dari permukaan laut. Ini biasanya ya mulai dari pantai gitu, sawahan, kebun-kebun pertanian itu. Daerah kita, daerah Ciamis itu ya termasuk dataran rendah lah. Nah, di dataran rendah juga kita bisa menanam selain padi ada jagung, ada mentimun, ada mangga ya. Itu yang bisa ditanam di dataran rendah. Selanjutnya yang bisa ditanam di dataran rendah adalah tebu, karet, dan kelapa sawit. Nah, tebu itu sebagai bahan untuk pembuatan gula putih ya. Nah, kalau karet itu bahan untuk membuat ban. Nah, karet itu kalau bahasa orang Sunda suka disadap tuh, ada kayak batok kelapa itu lagi nyadap. Nah, kalau kelapa sawit itu bahan untuk minyak goreng ya. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa sawit. Selanjutnya juga kita bisa beternak ayam tuh, ayam kampung, ada ayam broiler juga bisa diternak di dataran rendah. Juga bisa untuk memelihara ikan, itu ada ya ikan mujair, ikan gurame, bermacam-macam ikan bisa dipelihara di dataran rendah. Nah, di dataran rendah juga ada pemukiman ya, perkantoran ada pabrik, ada perkantoran ya. Pabrik-pabrik dibangun itu biasanya di dataran rendah karena ya
tempatnya mudah dijangkau begitu kalau di dataran rendah. Kalau pabrik-pabrik di atas gunung kan susah gitu, bikin pabrik di atas gunung nanti mobilnya mogok. Nah, di dataran rendah juga ada pemukiman, ada pemukiman padat penduduk, dan juga tuh kalau di kota-kota untuk pinggir-pinggir sungai juga banyak yang tinggal ya. Kita alhamdulillah tidak ada yang tinggal di pinggir sungai, ya kita patut bersyukur ya teman-teman. Ayah dan ibu kita punya rumah yang layak untuk dihuni. Baik, itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selanjutnya Bapak kembalikan lagi ke Bu Yati. Silakan Bu Yati. Tadi teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu Aa, Ibu Lia, dan juga Pak Nunu. Terima kasih ya kepada Ibu Aa, Ibu Lia, dan Pak Nunu. Nah, sebagai bonusnya, apa ya? Nah, ini ada kuis nih. Kuisnya, 1, tuliskan 5 nama gunung yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, teman-teman boleh tuliskan 3 tempat wisata di daerah kita di Kabupaten Ciamis. Siap teman-teman? Oke deh. Nah, untuk pembelajaran IPS kali ini kayaknya cukup sampai di sini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut belajar pada kesempatan kali ini. Oke, semangat terus belajar di rumah dan jaga kesehatan. Salam dulu ya, pemberani. Tiap hari percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.